Selamat pagi, Shalom. Saya bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita siapkan hati kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau naikkan pujian. Hormat bagi Allah Bapa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kita naikkan pujian ini, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh Ibu, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di hari ini kami boleh kembali datang merenungkan firman-Mu. Dan kami serahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang 19. Bapak mendorong kita semua terus membaca seluruh pasal yang diberikan. Hari ini kita sampai kepada Kejadian 19. Bapak juga sudah baca, kalian juga boleh baca di rumah masing-masing. Kita coba mempelajari Alkitab, baca Alkitab dengan lebih rajin, dan nanti kita boleh menyelesaikan seluruh Alkitab dengan baik. Oke, saat ini mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 19. Bapak akan bacakan satu ayat untuk menjadi dasar perenungan firman kita hari ini. Kejadian 19 ayatnya yang ke-26. Kejadian 19 ayatnya yang 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, setelah malaikat Tuhan datang menjumpai Lot dan berkata akan menghukum Sodom dan Gomora yang pada waktu itu melakukan kejahatan yang begitu luar biasa, Tuhan berpesan juga ketika mereka sedang ingin berlari meninggalkan Sodom dan Gomora, mengungsi ke tempat yang aman, Tuhan berkata kepada mereka, jangan menoleh ke belakang. Dan pada waktu itu di dalam perjalanan, istri Lot menoleh ke belakang. Kira-kira kenapa istri dari Lot menoleh ke belakang? Pada waktu itu kita ketahui bahwa Lot juga merupakan orang yang kaya. Walaupun dia tidak sekaya Abraham, tapi dia juga orang yang sangat-sangat kaya. Dia mempunyai banyak harta benda. Dan pada waktu itu ketika dia mengungsi, dia terpaksa harus meninggalkan semua hartanya. Ini adalah sesuatu yang berat untuk istri dari Lot. Dan Lot juga berat. Anak-anak Lot juga tentu ini adalah sesuatu yang berat. Namun istri Lot sulit untuk meninggal sehingga dia melihat semua itu, dan pada akhirnya dia dihukum menjadi tiang garam. Nah, bagaimana korelasinya atau hubungannya dengan kehidupan saat ini? Saat ini juga ketika kita percaya kepada Tuhan, memilih untuk percaya kepada Tuhan, kadangkala kita sulit untuk percaya. Karena ketika percaya kadang-kadang ada harga
yang harus kita bayar. Ada sesuatu milik kita yang menurut kita berharga yang harus kita bayar. Kita harus kehilangan sesuatu yang menurut kita berharga. Namun kita tidak tahu bahwa rupanya itu bukan sesuatu yang sangat berharga jika dibanding dengan Tuhan. Ketika membaca bagian ini, Bapak juga teringat dengan apa yang Paulus sampaikan ketika dia berkata, ketika aku mengenal Kristus, semua hal lain kuanggap sampah, kuanggap seperti kotoran yang tidak ada gunanya. Ketika Paulus di masa mudanya dia mengejar ketenaran, dia mengejar kepintaran, dia mengejar kedudukan, dia mengejar hal-hal dunia. Namun ketika dia percaya kepada Tuhan, semua hal dunia itu dianggap sampah oleh dia. Nah, ini juga yang diajarkan di bagian firman Tuhan yang kita pelajari tadi. Harusnya ketika kita mengenal betapa besar janji Tuhan itu, betapa mulianya Tuhan itu, hal-hal dunia yang saat ini kita cintai, mungkin itu adalah sesuatu sampah. Bukan hanya mungkin, tapi itu adalah sesuatu sampah, seperti sampah jika dibanding dengan Kristus. Itu tidak ada harganya. Oke, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kita boleh tahu bahwa percaya kepada Tuhan atau janji-janji Kristus itu jauh lebih berharga dari apa yang kita miliki saat ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua di dalam menjalani hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu kembali mengingatkan kami betapa besar janji-Mu. Tuhan, di dalam menjalani hidup ini mungkin kami sering kali tidak percaya, kami ragu karena kami terlalu sulit melepas hal-hal duniawi yang ada pada diri kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan bantu kami, karena kami tahu hanya dengan pertolongan Engkau kami mampu. Tuhan, kami menyerahkan proses belajar hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, agar semuanya boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita pagi ini sampai di sini. Kiranya kita boleh terus menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, mengejar Tuhan, bukan mengejar hal-hal dunia. Bapak terus mendorong kalian mengisi laporan, isi dengan baik agar Bapak bisa melihat seberapa dalam kalian mengerti apa yang telah Bapak sampaikan. Oke, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, devosi kita selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.